Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Apra Pramesti dari Prodi Akuntansi kelas A, NPM saya 12120200042. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi yang sudah diberikan oleh Pak Faisal minggu lalu, yaitu mengenai uji normalitas. Penyembuhan uji normalitas dan uji multikoliniaritas. Langsung ke PDF-nya aja. Oke, penjemputan data pada uji normalitas. Faktor yang mengidentifikasi yaitu yang pertama terdapat data ekstrem, yang kedua terdapat data yang bertumpuk, yang ketiga nilai mendekati 0. Selanjutnya ada jenis grafik histogram transformasi pada data tidak normal. Yang pertama ada moderate positif, yang kedua ada substansial positif, yang ketiga ada severe positif, yang keempat ada moderate negatif, yang kelima ada substansial negatif, dan yang keenam ada severe negatif. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Bentuk transformasi datanya itu seperti ini, ada model rate positif, yaitu ada SQRTX atau akar kuadrat, substansial positif, yaitu dengan logaritma 10 atau logaritma natural, severe positif, 1/x atau inverse, moderate negatif, SQRTK min X, substansial negatif, LG10 K min X, severe negatif 1/K min X. Kita langsung ke SPSS-nya aja untuk menguji datanya. Oke, di sini datanya udah terlihat ya. Kita akan menguji pada uji normalitas, yaitu yang pertama kita ke analyze, kita ke regression linear. Setelah itu di tabel independen kita masukin income, di independen kita masukin yang earn sampai yang age. Oke, kita ke statistik. Model fit dan estimate dicentrang, kita continue, kita ke plots, variabel Y kita masukin seresit, dan variabel X kita masukin yang zipred. Setelah itu kita continue, dan kita ke save. Residualnya kita centrang yang unstandardized-nya, kita continue. Lalu kita oke. Oke, sebelum kita analisis, kita cari datanya dulu. Kita analisis data uji normalitasnya dulu. Kita ke non-parametric test, legacy dialog, one sample QS. Di test variable list kita masukin unstandardized residualnya, lalu kita oke-kan. Oke. Di sini udah terlihat ya. Di table one sample Kolmogorov-Smirnov testnya, yaitu di sini dinilai di significant to tailed-nya nilainya itu 0,000. Yang artinya data ini tidak normal karena kurang dari 0,05. Seperti itu. Jadi kita balik lagi ke SPSS-nya untuk kita sembuhkan datanya. Oke, kita langsung klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, one sample QS. Di tes variabel kita masukin income sampai yang age. Kita masukin ini unstandardized-nya, aku keluarin dulu. Kita oke-kan aja. Oke, kita ke output-nya dulu. Oke, di sini udah kelihatan. Di tabel one sample Kolmogorov-Smirnov testnya, di sini udah kelihatan. Di significant to tailed-nya, di bagian yang income itu nilainya 0,011. Di earns itu 0,010, di wealth-nya 0,000, di EXP-nya 0,200, dan di age itu 0,28. Di sini data yang normal itu hanya data yang EXP karena datanya itu bernilai 0,200, yang artinya lebih dari 0,05. Oke, sekarang kita akan analisis data ini menggunakan grafik. Kita langsung ke SPSS-nya lagi.
Oke, setelah itu kita ke graphs, legacy dialogs, histogram. Di bagian variabel kita masukin income, kita okein. Oke, di sini grafiknya udah kelihatan. Karena kita ingin menganalisis grafik yang income, wealth, dan yang age, kita akan ulang lagi kita akan apa sih? Kita akan mengulang cara yang sama untuk melihat grafik yang lain ya. Kita share screen lagi. Kita ke graphs, legacy dialogs, histogram. Variabel income kita keluarin, kita masukin yang earns. Kita okein. Setelah itu kita ke graphs lagi, kita cari yang wealth. Dikeluarin dulu, kita ulang cara yang sama sampai di data yang age. Oke, di sini udah kelihatan grafiknya. Di grafik yang pertama yaitu ada grafik income. Di sini bisa dilihat kalau grafik income itu berbentuk seperti substansial positif. Selanjutnya di grafik yang earns itu grafiknya seperti grafik substansial positif juga. Di grafik yang wealth juga sama, menunjukkan grafik ini itu grafik substansial positif. Dan di grafik yang terakhir itu ada grafik age juga menunjukkan bahwa grafik ini grafik substansial positif. Di materi yang tadi jika grafiknya itu substansial positif kita bisa cari dengan menggunakan logaritma natural ya. Sekarang kita akan uji dengan logaritma naturalnya. Kita klik transform, compute variable. Kalau udah di target variabel kita masukin ln income. Di function grupnya kita cari yang ln, yaitu logaritma natural. Kalau udah kita masukin yang income. Kita okein aja. Dan kita ulang mencari sampai di data yang age. Kita ke transform lagi, compute variable. Ini kita ganti jadi earns. Ini kita hapus. Kita masukin yang earns. Jadi kita masukin, kita oke. Kalau udah kita masukin lagi seperti tadi, compute variable. Ini wealth. Ini kita masukin yang wealth. Sekarang kita cari yang age. Di sini nilainya dari income, earns, wealth, dan age sudah kelihatan semua. Sekarang kita akan menganalisis di uji normalitasnya. Sekarang kita lanjut. Kita klik analyze, regression, linear. Di bagian dependent income ini kita keluarin dulu, kita masukin ln income yang tadi kita cari. Ini semua juga kita keluarin. Kita masukin ln earns, wealth, age,
Dan juga kita masukin EXP yang ini. Kita okein. Oke, sebelum kita analisis, kita cari nilai res 2-nya dulu. Kita masukin ke analyze, non-parametric test, legacy dialogues, one sample QS. Ini semua kita keluarin dulu. Dan kita masukin yang unstandardized residual 2-nya. Kalau udah kita oke. Oke, di sini udah terlihat ya, table one sample Kolmogorov-nya. Significant to health-nya itu di sini 0,71, yang artinya sudah normal, yaitu datanya sudah lebih dari 0,05. Maka data ini normal. Oke, setelah ini kita akan menganalisis datanya satu persatu agar kita tahu apakah datanya sudah normal atau belum. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Oke. Oke, sekarang kita ke analyze. Kita ke non-parametric test, legacy dialogues, one sample QS. Unstandardized residualnya kita keluarin dulu, kita masukin LN income, earns, wealth, dan yang age. Kalau udah kita okein. Oke, di sini udah terlihat di table one sample Kolmogorov-nya. Di significant to health-nya di sini di LN income 0,200, LN earns 0,200, LN wealth 0,080, dan LNH 0,88, yang artinya semua data di sini itu terdistribusi normal. Karena datanya sudah lebih dari 0,05. Seperti itu. Itulah penyembuhan uji normalitas. Sekarang aku akan menjelaskan tentang penyembuhan uji multi-call. Oke. Uji multi-call dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multi-call yaitu yang pertama, tolerance value-nya itu kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10, itu terjadi multi-call. Jika tolerance value-nya kurang lebih dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, tidak terjadi multi-call. Lanjut. Faktor yang mengidentifikasi gejala multi-call dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Oke, kita langsung ke SPSS-nya aja. Oke, sekarang kita tinggal klik Analyze, Regression Linear. Oke, ini dependennya kita keluarin, ini juga independennya kita keluarin semua. Di bagian dependen kita masukin income, di independen kita masukin yang earns, wealth, EXP, age. Setelah itu kita ke statistik, di model fit dan estimates dicentrang, dan di collinearity diagnostik juga dicentrang. Setelah itu continue dan kita oke. Oke, di sini udah terlihat. Jika ingin menganalisis pada uji multi-call, itu bisa kita lihat di tabel koefisien. Di tabel yang collinearity statistik, di sini bisa kita lihat di bagian VIF-nya itu, data EXP dan H itu datanya lebih dari 10, yaitu ada 13,714 dan 13,562. Yang artinya data ini itu terjadi multi-call.
Bagaimana agar datanya itu tidak ada multi-call atau terbebas dari multi-call, yaitu kita harus membuang salah satu data di antara data EXP atau data H, agar datanya itu tidak terjadi multi-call. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Kita ke Analyze, Regression Linear. Oke, kita tadi akan buang satu data, itu kita buang yang H. Lalu kita okein lagi. Oke, di sini bisa kita lihat di bagian VIF-nya itu datanya sudah normal kembali. Di earns juga kurang dari 10, wealth dan EXP juga kurang dari 10. Seperti itu. Maka data ini terbebas dari multi-call atau tidak terjadi multi-call linearitas seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.